Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqoyah, NIM 38, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulasan pengantar pemrograman berbasis web untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis web yang diampu oleh Bapak Afif. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan pemrograman berbasis web, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang internet terlebih dahulu. Nah, apa itu internet? Internet adalah kumpulan dari beberapa jaringan komputer yang saling interkoneksi, yang mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pemrograman berbasis web. Pemrograman web di sini ada dua kata. Yang pertama pemrograman, yang kedua web. Pemrograman berarti proses atau cara dalam perbuatan program. Kemudian web yaitu jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Orang banyak mengenal web dengan istilah www, yaitu World Wide Web, yaitu halaman layanan internet yang paling populer saat ini, di mana internet itu mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan www. Nah, www itu apa sih? Www itu adalah suatu sistem dalam pengolahan informasi di mana dokumen dan semua resource berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat, yaitu URL. Alamat URL tersebut menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain dengan menggunakan hypertext dan dapat diakses dengan internet serta dapat kita kembangkan secara lokal di PC kita. URL atau Uniform Resource Locator itu digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. URL itu dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari yang pertama protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, yang kedua nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, kemudian yang ketiga jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Selanjutnya protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Selanjutnya TCP/IP. TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, di mana pengertiannya yaitu cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana HTTP ini merupakan protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dapat menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Nah, protokol ini juga ringan, tidak berstatus, dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Jadi HTTP bisa digunakan oleh berbagai macam tipe dokumen. HTTP ini adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Selanjutnya protokol transfer. Protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Protokol transfer itu ada beberapa. Yang pertama HTTP, di mana pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan di atas. HTTP merupakan protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol gunanya untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Kemudian Gopher yaitu untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Selanjutnya News ENTP.
singkatan dari Network News Transfer Protocol. Gunanya untuk mendistribusikan berita di Usenet. Apa sih Usenet? Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Kemudian tadi ada istilah telnet. Nah, telnet itu merupakan protokol transfer yang gunanya untuk login ke suatu server komputer. Pembahasan selanjutnya yaitu DNS atau Domain Name System, di mana merupakan suatu penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengolahan server komputer internet. Kemudian DNS itu juga merupakan suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet tersebut. Selanjutnya homepage. Homepage itu ada beberapa. Yang pertama website atau situs web, di mana merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Kemudian webpage atau halaman web, di mana merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Kemudian homepage itu sarana dasar untuk memperkenalkan sarana singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu server dan klien. Tadi saya sudah singgung masalah di HTTP. Di HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Nah, di sini saya menjelaskan server dan klien. Nah, dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung. Yang pertama server, yang kedua klien. Nah, server itu apa? Yaitu penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Kemudian klien. Nah, klien itu apa? Yaitu tugasnya itu mengakses informasi yang disediakan oleh server. Jadi klien dapat berupa web browser. Nah, berbicara tentang web browser, itu apa sih web browser? Web browser itu berjalan pada komputer user. Nah, juga merupakan tool untuk melakukan navigasi di web dan menampilkan dokumen web. Contohnya seperti MS, Internet Explorer atau Windows gitu kan. Terus Netscape, Navigator atau Komunikator itu multi, Opera multi, Conqueror itu Linux, dan Lynx itu juga Unix.